Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zafadila dengan akhiran NIM 052. Saya di sini akan memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Logika dan Himpunan dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Haji Wahyu Hengki Irawan MPD. Saya sebagai mahasiswa Prodi Tadris Matematika 2025 di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya di sini akan menjelaskan bab perakit untuk memenuhi tugas UTS saya. Kemudian sel selanjutnya, yaitu kita membahas materi. Apa saja materi yang kita bahas tentang video kali ini? Yang pertama yaitu pengertian perakit, yang kedua yaitu negasi, yang ketiga konjungsi, dan yang keempat yaitu disjungsi. Kemudian tujuan apa saya menggunakan bab ini, yaitu tujuannya menghindari kesesatan atau fallacy. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berargumen dan berpikir kritis kita. Yang ketiga yaitu memahami Al-Qur'an. Gitu ya, teman-teman. Kemudian saya di sini pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian perakit. Yang pertama saya akan membahas tentang proposisi tunggal karena nanti akan berhubungan dengan pengertian perakit ini. Pertama yaitu proposisi tunggal. Proposisi tunggal yaitu pernyataan yang hanya memiliki nilai kebenaran atau nilai kesalahan. Maaf ya teman-teman kalau ini kecepatan. Contohnya itu kucing adalah hewan mamalia. Dan itu proposisi yang benar, pernyataan yang benar. Kemudian kita beralih ke proposisi majemuk. Yang dinamakan dengan proposisi majemuk itu proposisi yang dihasilkan dari dua proposisi tunggal atau lebih yang dihubungkan dengan operasi logika. Nah, di bab perakit ini kita akan membahas tentang hubungan dengan operasi logika-logika itu. Di bab perakit ini kita akan membahas lebih dalam mengenai apa sih operasi logika itu gitu. Kita akan mengimplikasikan dengan dalil Al-Qur'an. Saya mengambil dalil dari surat Al-Baqarah ayat 164, maaf ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallah. Al-ayah. Dalam ayat ini hubungan dari implikasi dengan dalil Al-Qur'an tentang perakit yaitu mendorong manusia mengamati fakta dan menghubungkan apa sebab akibat dan menyimpulkan sebuah kebenaran. Itu adalah implikasi dengan dalil Al-Qur'an ini. Kemudian kita akan membahas tentang negasi. Negasi itu disebut juga dengan pengingkaran. Nah, biasanya negasi itu menggunakan kata tidak atau bukan. Kata tidak atau bukan ini biasanya ditempatkan di awal kalimat atau disisipkan di tengah-tengah kalimat. Contohnya nih, sapi adalah hewan mamalia. Nah, kalau dinegasikan menjadi sapi adalah bukan hewan mamalia. Nah, bukan hewan mamalia ini disebut dengan negasi karena pengingkaran. Kemudian kalau dinegasikan lagi, diingkarkan lagi, tidak benar. Sapi adalah bukan hewan mamalia. Jadi kalau dinegasikan lagi, itu akan kembali nilainya benar, akan kembali ke proposisi pertama itu. Kalimat tidak benar sapi adalah bukan hewan mamalia itu bernilai sama dengan sapi adalah hewan mamalia. Itu ya teman-teman. Kemudian dengan dalil Al-Qur'an. Saya di sini mengambil Quran surat Al-Kafirun ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, yang artinya katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, di sini pernyataan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah itu negasi terhadap pernyataan aku menyembah apa yang kamu sembah. Gitu. Eh,
gitu teman-teman. Jadinya kalimat aku tidak menyembah apa yang kamu sembah itu negasi dari aku menyembah apa yang kamu sembah. Tuh. Selanjutnya yaitu konjungsi. Konjungsi ini menghubungkan beberapa proposisi tunggal dengan menyatakan kata dan di setiap proposisi atau simbol yang sudah tertera di PPT. Hmm, Konjungsi ini jika kedua proposisi itu benar, maka hasilnya itu benar. Tetapi jika salah satu dari proposisi tersebut salah, maka hasil akhirnya itu salah. Itu teman-teman. Murid itu rajin dan pintar. Dan itu kan pernyataan murid rajin dan pintar itu benar. Dan kalau yang contoh yang salah itu aku menyapu dan mengepel. Tidak mungkin dong saya melakukan menyapu dan mengepel, itu salah. Jadinya proposisi yang salah. Gitu. Kemudian kita implementasikan terhadap dalil Al-Quran. Di sini saya mengambil Quran surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, apa artinya dalam bab konjungsi ini? Dengan kata beriman, proposisi pertama orang yang beriman, proposisi kedua beramal soleh, proposisi ketiga saling menasihati dalam kebenaran, dan proposisi keempat saling menasehati dalam kesabaran. Kemudian dikonjungsikan dengan menggunakan kata dan, jadinya proposisi pertama digabung dengan proposisi kedua, digabung dengan proposisi ketiga, digabung dengan proposisi keempat. Orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Gitu. Kemudian kita akan menjelaskan tentang disjungsi. Disjungsi ini adalah menghubungkan beberapa proposisi tunggal menggunakan kata atau simbol yang sudah tertera di PPT. Jika salah satu proposisi itu benar, maka keduanya benar. Dan jika salah satunya salah, salah satu proposisi salah, maka juga bernilai benar. Contohnya, ibuku sedang membeli baju atau membeli celana. Kan bisa memilih, ibu itu membeli baju atau ibu itu membeli celana. Gitu. Jadinya kalau proposisinya sama-sama bernilai benar akan menjadi benar. Jadi terserah apa yang dilakukan ibu itu. Kemudian contoh kakakku pergi ke pasar atau ke sawah, sama-sama bernilai benar, sama-sama benar-benar terserah kakak itu mau pergi ke sawah atau ke pasar gitu. Kita akan mengimplementasikan dari Al-Quran. Saya mengambil dengan Quran surat Al-Lail ayat 5 sampai 10. Yang artinya, adapun orang yang memberi dan bertakwa serta membenarkan kebaikan, maka kami akan memudahkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang yang kikir merasa cukup dan mendustakan kebaikan, maka kami akan memudahkan baginya jalan yang sukar. Dalam ayat ini, manusia itu memiliki dua kelompok. Yang pertama yaitu orang yang beriman, bertakwa, dan beriman, atau orang yang kikir, ingkar, dan mendustakan akan mendapat jalan yang sukar. Gitu. Manusia itu bisa memilih. Manusia itu orang yang bertakwa, memberikan kebenaran, akan mendapatkan jalan yang mudah, atau memilih menjadi orang yang kikir, merasa cukup, dan mendustakan kebaikan, maka dia akan terdapat dalam jalan yang sukar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang salah pengucapan atau perilaku yang saya lakukan.
ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Pak Hengki Irawan, MPD. Terima kasih banyak telah membimbing atau membersamai kita dalam pembelajaran setengah semester 1 ini. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua yang bersangkut paut. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.